Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PT IKF. Akan memaparkan tentang presentasi logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman dalam materi mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang pertama, untuk pokok pembahasannya, yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Yang kelima, pemrograman prosedural. Dan yang keenam, aturan penulisan algoritma. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma mempunyai sejarah yang aneh jika ditinjau dari asal-usul katanya. Namun, para ahli sejarah matematika menemukan kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelurukan dengan aritmetik, sehingga akhiran sem berubah menjadi them. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal dan dipergunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada strukturnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia dengan komputer. Lalu yang ketiga, definisi algoritma, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Logis dalam hal ini merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Nah, di sini terdapat pokok-pokok penting mengenai algoritma ini sendiri. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Secara umum, pihak benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat elektronik. Lalu yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Lalu, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman merupakan suatu hal yang beda. Yang pertama, belajar memprogram. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram merupakan belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Dan belajar memprogram ini bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Titik beratnya yaitu desainer program. Lalu untuk belajar bahasa pemrograman merupakan belajar memakai suatu bahasa, pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Titik beratnya itu coder. Nah, di sini produk yang dihasilkan pemrograman memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik. Kedua, dapat dieksekusi mesin. Ketiga, berfungsi dengan benar. Yang keempat, bisa melayani segala kemungkinan masukan. Lalu disertai dokumentasi. Titik beratnya itu desainer program. Algoritma. Nah, untuk pokok pembahasan kali ini, terdapat aksi yang dapat menunjukkan ciri-ciri dari algoritma tersebut. Pertama, kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas, dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. Yang kedua, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contohnya, 1. Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam, yaitu merupakan ruang lingkupnya. Yang kedua, karena ruang lingkup luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan. Yang pertama, untuk keadaan awal atau initial state, T0 kentang sudah ada di kantung kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Yang kedua, keadaan akhir atau final state,
T1 kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak, dan kantong kertasnya dikembalikan ke dalam rak. Kejadiannya, urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Lalu efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Lalu penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contohnya, itu ambil kentang dari rak. Yang kedua, ambil panci dari almari, lalu kupas kentang, lalu kembalikan kantong ke rak. Jika esok hari Ibu Tati mengupas kentang lagi untuk makan malam juga, dan kita mengamati hal-hal yang sama, apakah hal tersebut bisa dinamakan suatu kejadian yang sama? Jawabannya tidak bisa ya, karena Ibu Tati tidak mungkin mengupas kentang yang sama dengan kemarin. Namun kesamaannya karena kemiripan pola yang dilakukan. Selanjutnya untuk pokok pembahasannya, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Setiap juru masak dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. Lalu demikian juga halnya dengan komputer, di mana setiap komputer berbeda teknologinya, namun pada umumnya semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar yang sama, serta dalam pemrograman seperti proses operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Selanjutnya untuk pemrograman prosedural. Algoritma harus berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan atau sequence, instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Paradigmanya, pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu, mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Jadi, algoritma dapat dikatakan sebagai yang pertama, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah, untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Lalu, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lain. Nah, di sini notasi digunakan dalam penulisan algoritma terdapat 3 bagian. Yang pertama, untaian kalimat deskriptif. Yang kedua, diagram alir atau flowchart. Ketiga, pseudo kode. Simbol-simbol dalam program flowchart. Terminal digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir program. Persiapan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Pengolahan atau proses digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Lalu keputusan digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Input-output digunakan untuk menyatakan proses baca dan tulis. Garis digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Notasi 1. Algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasinya, luas panjang lebar sama dengan bilangan bulat. Deskripsinya, 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. Yang kedua, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas. Yang kedua, dimulai dari input panjang lebar, lalu luas sama dengan panjang kali lebar, setelah itu output luas, dan selesai. Yang ketiga, algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasinya, luas panjang lebar sama dengan integrar. Deskripsinya, input n, luas sama dengan panjang kali lebar, output luas. Aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti. Karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan
tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma itu sendiri. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Selanjutnya, aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, kamus, dan algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antaranya tanda kurung kurawal. Contohnya, tanda kurung kurawal buka komentar dan tanda kurung kurawal tutup. Notasi algoritmis yang ditulis di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program, dengan contoh sebagai berikut. Setelah itu, untuk bagian judul atau header, judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Contoh dan catatannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk bagian selanjutnya, yaitu kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan yang pertama nama type, yang kedua nama konstanta, yang ketiga nama variabel, yang keempat nama fungsi, dan yang terakhir nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Untuk bagian terakhir, yaitu algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan dalam pemrograman prosedural dapat berupa yang pertama, instruksi dasar seperti input atau output, assignment. Yang kedua, sequence atau runtutan. Yang ketiga, analisa kasus. Keempat, perulangan. Nah, setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Dapat dilihat contohnya dan catatannya sebagai berikut. Nah, itulah tadi presentasi tentang materi ini yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.